Titiw Galagel ini adalah simbol penghukuman bagi mereka yang suka memfitnah, yang suka menggunjing ke sana kemari. Halo sob, oke kembali lagi di channel gua Rimba King. Jadi di konten kali ini gua akan membahas tentang surga dan neraka. Lebih tepatnya gua akan membahas tentang perjalanan roh suci atau Atman setelah hari kematiannya. Di sini gua ambil referensi dari agama Hindu. Oke, sebelum gua lanjut, bantu mendukung channel gua agar tetap berkembang dengan cara subscribe, like, dan komen. Jika kita berbicara mengenai surga dan neraka, nah ini adalah suatu kepercayaan kepada kalian sendiri. Apakah kalian percaya dengan surga atau neraka? Tidak ada salahnya untuk kita sama-sama saling memahami perjalanan Atman atau roh suci setelah hari kematiannya, apakah akan masuk ke surga atau neraka. Nah itu kembali lagi kepada kalian atau kepada perbuatan kalian semasa hidup. Jadi yang disebut dengan karma pala. Jadi informasi yang akan gua bagikan ini adalah informasi yang bersumber dari internet, informasi yang bersumber dari orang yang gua anggap tahu tentang konteks ini, dan informasi yang gua dengar langsung dari nyanyian, geguritan, atau kidung orang Bali. Perjalanan setelah kematian ini dimana disebutkan sang Atman atau sang roh ini akan berpulang kembali kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa atau Tuhan Yang Maha Esa yang sebagai penciptanya. Nah, di sini banyak umat Hindu yang beranggapan bahwa dalam ajaran agama Hindu tidak mengenal yang namanya surga dan neraka, melainkan 5 keyakinan yaitu Pancasrada. Dijelaskan adanya yang namanya punarbau atau reinkarnasi. Surga dan neraka ini sangat jarang diperbincangkan oleh agama Hindu. Nah, sesungguhnya konsep surga dan neraka ini ada di dalam ajaran agama Hindu, melainkan tujuan utama dari agama Hindu tersebut bukan surga atau neraka, tapi moksa. Moksa itu adalah bersatunya antara jiwa Atman dengan Sang Pencipta atau Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin kalian akan bertanya seperti apa surga dan untuk apa? Nah, di sini surga dalam Hindu yaitu digambarkan dalam Weda merupakan sebuah tempat di mana cahaya selalu bersinar, dikelilingi oleh orang-orang suci. Dunianya penuh dengan kebaikan dan dunia abadi. Sedangkan beberapa orang memiliki pemikiran atau pendapat yang berbeda. Ada yang pengertiannya yaitu surga itu bukan tempat, melainkan sebuah kondisi. Nah, ketika Anda merasa senang atau bahagia, ya itulah yang disebut dengan surga. Kebalikannya, ketika Anda merasa sedih atau tersiksa, nah itu yang disebut dengan neraka. Mungkin ini juga ada benarnya, tapi kembali lagi kepercayaan kita masing-masing. Kalian mau memilih yang manapun itu terserah dan hak kalian. Tapi intinya dari berbagai sumber yang gua cari, Atman yang selama hidupnya dominan berbuat buruk, mereka akan masuk dan disiksa di neraka. Setelah diadili, apakah roh itu akan ke surga atau ke neraka? Nah, jika roh itu ke surga, mereka para roh itu akan bertemu yang namanya dengan Banjaran Kembang, sebuah tempat yang dipenuhi dengan harumnya bunga warna-warni untuk menuju ke alam surga loka atau swahloka dengan kebahagiaan dan kedamaian abadi. Namun, jika tidak, mereka para roh akan mencium bau busuk untuk melewati titik gonggang dan menuju alam Asura atau alam yang dipenuhi dengan budak-budak kala atau makhluk-makhluk bawah. Jadi sesungguhnya kalian yang lahir ke dunia ini sebagai manusia adalah makhluk yang sangat mulia dan sangat indah, karena kalian bisa memperbaiki diri kalian sendiri dari ini saat ini juga untuk menabung di kehidupan berikutnya. Jadi apapun yang kalian lakukan sekarang akan berdampak ke kehidupan kalian berikutnya. Seperti kata pepatah, apa yang kalian tabur itu yang kalian tuai. Oke, kita fokus ke neraka. Jadi kita fokus perjalanan Atman ke neraka setelah ke hari kematiannya. Yang pertama, setelah hari kematiannya, sang Atman akan menemui tempat yang namanya Tegal Penangsaran. Di tempat ini digambarkan dengan gurun pasir yang luas, tanpa air dan panasnya membara. Jadi karena Atman ini tidak bisa mati, maka mereka akan merasa kesakitan dan merasa haus. Mereka akan berlari ke sana kemari. Nah, setelah kalian cukup untuk disiksa di Tegal Penangsaran,
kalian akan menemukan yang namanya kawah Candra di Muka. Kawah Candra di Muka ini adalah jambangan besar yang berbentuk kepala banteng. Jadi jambangan ini menyimbolkan perut manusia dan kepala banteng ini menyimbolkan mulut serta kerongkongan manusia. Nah, ini bermaksud agar selama hidupnya manusia senantiasa menjaga omongan, perkataan yang bersumber dari mulutnya. Ada pepatah bilang mulutmu harimaumu. Jadi karena perkataan kalian akan mendapatkan teman, karena perkataan juga kalian akan mendapatkan musuh, dan karena perkataan juga kalian akan menemui ajal kalian. Kawah Candra di Muka ini merupakan simbol penghukuman bagi mereka yang semasa hidupnya suka memfitnah, suka mencaci, semua masalah yang bersumber dari mulut mereka. Setelah Kawah Candra di Muka, sang Atman ini akan melewati yang namanya Kawah Weci. Kawah Weci ini merupakan jambangan besar yang di dalamnya dipenuhi dengan kotoran manusia. Ini adalah bentuk hukuman bagi Atman yang semasa hidupnya hanya mementingkan diri sendiri atau hanya memikirkan perut sendiri tanpa mau berbagi atau menolong orang lain. Bisa saja selama masa hidupnya sang Atma ini tidak pernah ngayah atau tidak pernah mempunyai, maupun itu mempunyai tenaga, mempunyai uang, mempunyai sesolahan, maupun mempunyai pengetahuan. Nah, tuntas dengan Kawah Weci, sang Atman ini akan menemukan yang namanya batu masepak. Batu ini terbelah menjadi dua. Jadi batu ini tertutup dan terbuka itu tidak beraturan. Jadi tidak ada yang tahu kapan batu ini akan tertutup, kapan batu ini akan terbuka. Jadi para Atman yang mempunyai salah semasa hidupnya, mereka akan terjepit di batu ini dan mengerang kesakitan. Karena Atman tidak bisa mati, mereka hanya akan bisa merasakan sakitnya dijepit oleh batu ini. Nah, batu masepak ini merupakan simbol penghukuman bagi mereka para Atman yang semasa hidupnya itu suka omong besar, suka berkata sombong, dan suka kasar. Nah, tak berhenti di sana, selanjutnya Atman akan menemui yang namanya titik gonggang. Di titik gonggang ini adalah titik yang di sampingnya itu tanpa batas dan diapit oleh jurang api. Nah, kalian di sini bisa berpeluang jatuh jika di masa hidup kalian itu melakukan kesalahan seperti kalian gemar menipu, kalian suka ingkar janji, ya kalian wajib hati-hati jika tidak mau terjatuh di titik gonggang ini. Nah, selain titik gonggang, di dalam lontar Atma Prasanga juga dijelaskan adanya titik ugal agil. Titik ugal agil ini adalah titik yang tidak pernah diam, titik yang selalu bergoyang tanpa pembatas di pinggirnya. Jadi Atman yang berbuat keburukan semasa hidupnya akan berpeluang jatuh di titik ugal agil ini. Titik ugal agil ini adalah simbol penghukuman bagi mereka yang suka memfitnah, yang suka menggunjing ke sana kemari. Setelahnya, jika kalian berhasil lolos di titik ugal agil ini, kalian akan menemukan yang namanya kayu curiga. Kayu curiga ini adalah kayu yang besar, tetapi kayu curiga ini daunnya itu bukan daun biasa, melainkan berdaun keris. Jadi jika kalian lewat di bawah pohon ini dan kalian semasa hidup kalian suka berzinah, suka selingkuh, suka merebut suami atau bini orang, nah kalian siap-siap, di sini kalian akan dijatuhi keris dari kayu curiga ini. Jika kalian tidak pernah melakukan dosa seperti itu, maka kalian akan selamat di kayu curiga ini. Nah, yang terakhir, jika kalian semasa hidup suka mempelajari ilmu hitam, suka melakukan santet, suka melakukan guna-guna, suka melakukan ilmu-ilmu negatif, maka kalian akan digantung di petung agni ini. Petung agni ini merupakan sebuah bambu yang tinggi yang dipenuhi dengan api. Jadi di sini penghukumannya adalah kaki akan diikat di atas dan kepala akan diikat di bawah. Jadi semasih ada waktu untuk bertobat, kalian bertobatlah mulai sekarang. Kalian tahu berapa keras dan perihnya siksa neraka daripada siksa dunia ini. Nah, di masyarakat Bali itu kental dengan menghargai makhluk-makhluk di sekitar. Contohnya adalah Pitriyadnya, yaitu menghargai antara manusia dengan sang leluhur. Jadi ini berkaitan dengan adanya sanggah kemulan atau kawitan. Di sini dimaksudkan agar kita sebagai manusia hidup tetap ingat dan tetap terhubung kepada leluhur kita yang terdahulu. Dalam lontar Gayatri ini juga disebutkan bahwa setelah kita meninggal disebut prete. Nah, setelah kita diaben atau melaksanakan upacara pengabenan, kita berubah nama menjadi Pitre. Nah, setelah melalui upacara yang namanya Atmawedana dan nyekah, dari Pitre ini barulah menjadi leluhur dan ditempatkan di sanggah kemulan atau biasanya di kawitan. Inilah juga kenapa di setiap pekarangan rumah itu pasti ada yang namanya sanggah kemulan atau merajan.
Nah, jika ternyata setelah proses pengabainan ini, jiwa-jiwa atau atman ini memiliki kualifikasi untuk menjadi moksa atau menuju moksa, maka mereka akan melinggih atau berstana atau ditempatkan di rong lu, di rong utamanya atau 3 lubang di atas. Jika sudah diaben tetapi jiwa-jiwa ini atau atman ini belum memenuhi kualifikasi untuk mencapai moksa, maka beliau akan mengambil posisi 1 lantai di bawah rong telu. Jadi di bawah rong telu itu biasanya ada tempat kosong sambil para leluhur ini akan menunggu giliran untuk reinkarnasi menjadi manusia lagi. Reinkarnasi kalian atau penjemahan kalian selanjutnya di kehidupan selanjutnya adalah bergantung dari apa yang kalian lakukan sekarang. Jadi Tuhan itu maha adil. Apa yang kalian perbuat itu yang akan kalian dapatkan. Jika kalian semasa hidup sekarang berbuat baik, di kehidupan selanjutnya mungkin kalian akan bereinkarnasi menjadi manusia tapi dengan derajat atau tingkat yang lebih tinggi. Pengaruh hukum inilah yang menentukan corak watak manusia sekarang ini. Ada manusia yang kasar sekali, ada manusia yang beringas. Jadi indah atau buruk perjalanan kalian sekarang itu ditentukan oleh karma sana atau hasil perbuatan kalian yang terdahulu. Melainkan indah atau tidaknya perjalanan kehidupan kalian di reinkarnasi berikutnya itu diakibatkan oleh apa yang kalian lakukan sekarang. Ibarat kalian menabung, jadi kalian menabunglah yang sebanyak-banyaknya kebajikan, maka akan kalian petik di kehidupan selanjutnya. Oke, jadi segitu aja informasi yang bisa gue bagi dan informasi yang gue dapat. Jika ada misinformasi, kalian bisa komen di kolom komentar. Dan jika ada saran, kalian bisa langsung DM ke Instagram gue yang ada di bio. Thank you yang sudah menonton, sudah support, thank you banget. See you di next content.